Baik, selamat sore adik-adik dan teman-teman sekalian. Ya, saya bersyukur ya seperti yang dikatakan Pak Amin tadi, bulan Juli lalu saya datang ke sini dan ada sempat seminar untuk remaja juga tentang mengapa remaja belajar doktrin. Nah, sekarang kita juga berbicara tentang, saya tidak masuk ke spesifikasi kepada doktrinnya pada sore hari ini, tapi kita melihat konteks pada zaman sekarang, melihat Natal di dalam motif psikologi. Oke, suatu pembelajaran yang berat, saya akan bicara cepat, kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang memberkati kita semua ya. Dan kita akan bersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Natal, bola-balik Natal, tiap tahun Natal, apa yang kami rayakan? Euforia, kekosongan, kehampaan, dan ya sudah, selesai ujian sekolah atau pekerjaan kami, ada momen di mana Desember kami libur sebentar, lalu beribadah dengan orang lain, berkumpul bersama, ingat ada bayi yang lahir, Yesus Tuhan, kami tahu, dan setelah itu lewat. Hampa, Tuhan ampuni kami, di dalam segala kekosongan hati kami tidak lagi melihat terang firman-Mu, bahkan kami seringkali lari dari kebenaran-Mu. Ampuni dunia yang berdosa ini, hanya menikmati Natal menjadi sebuah euforia, tapi sebuah kehampaan dan kekosongan. Ampuni kami ketika kami menjadi remaja Kristen, setiap tahun ditutup tahun dengan Natal, ketika kami boleh membaca diri kami lagi, tidak ada satu pertumbuhan pengenalan akan firman Tuhan yang makin dalam, tidak ada cinta kepada Tuhan yang makin dalam, karena kami sebenarnya jauh dari kebenaran-Mu. Ampuni kami. Dan kalau pada sore hari ini kami ada di tempat ini Tuhan, sesungguhnya karena anugerah-Mu sekali lagi masih mau Kau berikan kepada kami. Sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang sama seperti dunia hidup. Kami tidak menjadi orang-orang terbuang. Tapi kami diberikan anugerah terbesar, yaitu firman. Firman-Mu yang menguduskan kami. Firman-Mu adalah kebenaran yang memimpin kami. Kiranya firman-Mu itu Kau nyatakan kepada kami pada sore hari ini. Sekali lagi kami berdoa, menyerahkan hamba-Mu, Tuhan pakai dia menyatakan isi hati-Mu. Dan terkhusus lagi hamba-Mu secara pribadi berdoa, ya Bapa di sorga, berkati anak-anak-Mu yang Kau kasihi yang ada di tempat ini pada saat ini. Buka telinga setiap kami, buka pikiran kami, buka hati kami, untuk kami benar-benar mau merenungkan, memikirkan, menyelidiki kebenaran-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang akan menyelidiki hati kami, mengkoreksi kami, sekalipun sakit, sekalipun pahit, tapi itu membuka segala misteri hati kami yang kotor itu untuk dimurnikan, dikuduskan bagi kemuliaan Allah. Berbicaralah kepada kami pada sore hari ini di dalam perayaan Natal kami yang sangat sederhana ini. Justru kami mengingat lagi kesederhanaan Natal yang turun ke tengah dunia menjadi satu berita yang justru begitu mulia untuk kami. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara sekalian kita membuka berita Natal dari kitab Filipi. Nggak aneh ya. Natal bukan hanya di dalam berita Injil dari Matius, Markus, Lukas, tapi juga bicara dari berita Natal dari perspektif para rasul yang lain, termasuk Paulus memberitakannya di dalam kitab Filipi, khususnya nanti dari pasal 2 sampai pasal dari pasal 2 ayat 5 sampai 7. Tapi kita bacalah keseluruhan dari perikop ini. Filipi pasal 2 dari ayat yang ke-1 hingga yang ke-11. Sudah temu ya, Filipi 2 dari ayat pertama hingga yang ke-11. Nanti kita akan fokus kepada panggilan dari berita Natal dari Paulus di dalam kitab Filipi adalah dari ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Kita baca bergantian. Saya 1, teman-teman dan adik-adik sekalian 2, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-11. Filipi 2. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan dirimu sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dalam perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, kenosis,
mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tema kita, yang kekal dalam kesementaraan. Apa maksud dari semua ini? Oke, sekarang kita masuk ke dalam psikologi. Di dalam konsep pengetahuan rata-rata remaja dan pemuda pada zaman sekarang di dalam hidupmu. Teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, secara umum kita ngerti ya, kalau kita melihat sekarang di dalam konsep pendidikan, sains itu, ilmu pengetahuan itu mampu menjelaskan how. Segala sesuatu bisa diderivasi oleh sains. Kenapa begini, bagaimana caranya? How, lebih tepatnya how, bagaimana. Fakta-fakta ilmiah bisa dijelaskan oleh sains. Tetapi, sains tidak bisa menjelaskan tentang why. Agamalah, khususnya kekristenan, firman Tuhan, yang mampu menjelaskan konsep why. Apa maksudnya ini? Mulai berpikir ya. Dari adik-adik remaja saya ajak kamu berpikir keras supaya kamu sadar bahwa firman Tuhan itu bukan suatu hal, bukan hoax tadi kalimatnya Pak Amin, dan bukan sampah. Oke lah, firman Tuhan bukan hoax, kebenaran, tapi ya kebenaran yang cetek. No. Kebenaran yang akan memimpinmu kepada melihat terang dunia. Tanpa firman, engkau nggak akan bisa memiliki mata yang clear untuk menganalisa atau mengambil keputusan. Karena firmanlah terang dari seluruh kehidupanmu. Sekarang gini, bagaimana mengerti tentang sains menjelaskan tentang how, firman Tuhan yang mampu menjelaskan tentang why. Contoh ya, sains bisa menjelaskan tentang proses pertumbuhan-tumbuhan. Mulai dari biji, terjadi pecah, lalu menghasilkan tunas, lalu akhirnya dia bertumbuh, sampai kepada menjadi pohon, lalu akhirnya dia mulai berbunga, dan akhirnya sampai dia berbuah. Semua itu bisa dijelaskan oleh sains, berapa proses pertumbuhannya dan segala macamnya. Tetapi, atau contoh lainnya ya, misalnya, bagaimana proses kelahiran manusia, mulai dari pertemuan antara sel sperma dan sel telur menjadi ovum dan segala macam di dalam perkembangan, mulai dari satu benih yang begitu kecil, yang mulai dari detak jantung pertama sampai terbentuknya seluruh anatomi tubuh kita di dalam perut ibu itu sampai kepada 9 bulan. Sains bisa jelaskan itu. Bisa menjabarkan semua itu, bahkan mampu menjelaskan sampai ke paling kecil, yaitu atom, lalu menuju kepada inti atom, dan belakangan penemuan yang paling muktahir di seluruh dunia, yang menjadi digadang-gadangnya seluruh pusat ilmu pengetahuan di dalam DNA. Betul ya? Seluruh manusia bisa trace, bukan hanya garis keturunannya, bahkan bibit penyakit di dalam dirimu, kalau diketahui DNA-mu, bisa diketahui semuanya. Sel cancer, potensi sel cancer apa yang bisa ada dalam dirimu. Belum kena cancernya, tapi punya potensi akan sel cancer mana. DNA bisa mengetahuinya. Jadi bukan hanya tahu, oh bloodnya saya ini sebenarnya 90% Chinese, tapi ada darah Melayunya. Oh saya sebenarnya ada darah bulenya dan segala macam. Itu orang bilang DNA. Iya, itu terlalu cetek. Lebih daripada itu bisa di-trace oleh DNA. Maka sains bisa menjelaskan dari yang paling atas sampai menembus bumi kepada bulan, bintang, batu-batuan di alam semesta. Dan juga sampai kepada paling kecil, kepada atom, inti atom, dan DNA. Tapi sekali lagi, saudara-saudara sekalian, ilmu pengetahuan tidak bisa menjawab why. Ilmu pengetahuan bisa menjelaskan bagaimana manusia lahir. Ilmu pengetahuan tidak bisa jawab kenapa manusia harus lahir. Why? Kenapa kamu harus lahir? Ya karena rencana mama bapakku lah. Kenapa mama punya rencana demikian? Kenapa bisa mereka jatuh cinta? Kenapa nggak cinta sama yang lain? Ya karena dia nggak laku, cuman ini yang terima. Wah kalau dia bisa bilang kayak gitu, makmu sakit hati. Kurang ajar ya, jadi saya hanya pelarian. Nggak mungkin berantem kan ya? Nggak bisa jelasin dengan cara seperti itu. Maka jika kita bisa menjelaskan, ilmu pengetahuan bisa menjelaskan seluruh proses sebuah keberadaan, seluruh proses sebuah peristiwa, tapi tidak mampu untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari keberadaan itu, tidak mampu menjelaskan tujuan dari peristiwa itu, maka tetap saja hal itu meaningless. Suatu hal saya bisa derivasikan how-nya, tapi ketika ditanya, oke, kamu bisa jelaskan how, tapi kenapa? Ya nggak tahu, pokoknya aku jelaskan itu, ya kamu pikirlah untuk apa itu. Sama misalnya, maafkan saya, tenang, bukan COVID, saya baru swab. Sama misalnya, kenapa kamu gagal di dalam pelajaran kamu?
Ngapain sih matematika itu? Logaritma lah, integral lah, dan segala macam. Saya bisa mengerjakannya. Integral pangkat 3 pun saya bisa mengerjakan. Tapi buat apa? Toh nggak dipakai di pekerjaan, why nggak dijawab? Akhirnya kamu benci matematika kan? Apalagi kalau gurunya killer. Guru gila ini. Gitu kan? Karena why-nya nggak bisa dijawab, maka how-nya kamu bisa tetap kerjakan, tapi setelah itu kamu akan lupa. Mau kamu juara kelas paling hebat sekalipun, nanti misalnya kamu tanya, siapa orang tuamu yang dulu juara kelas? Pasti adalah di antara orang tuamu yang dulu prestasinya bagus kan ya? Mama, saya udah SMA nih. Ada PR integral pangkat 3. Les sana, les. Katanya dulu juara. Tunjukkan dong, buktikan aksimu gitu ya. Dia bisa kerjakan. Semua bisa kita jelaskan. How, tapi tidak bisa jelaskan why. Tetap, akhirnya meaningless. Maka banyak sekali hidup kita yang kita kerjakan, but tidak tahu why. Ngapain kamu main game? Ya karena seneng lah. Kalau di trace, ujungnya kamu gak akan tahu why. Bahkan kalau ditanya, kenapa kamu benci orang itu? Ujungnya kamu gak akan tahu why. Berapa banyak hal di dalam hidupmu kalau di trace benar-benar dasarnya why, kamu gak bisa jawab. Karena sistem pendidikanmu tidak mendidikmu untuk menjawab why. Kita teruskan. Maka mari kita melihat ke dalam diri kita sekarang, di dalam psikologi. Engkau tahu hari-harimu kan ya? Nggak tahu saya. Loh jadi bukan dirimu. Aku nggak tahu. Kemarin aku ngapain, siapa yang menjalankan diriku. Aku nggak tahu. Orang gila itu ya. Nggak usah bicara. Engkau tahu hari-harimu. Engkau tahu kau ngapain. Engkau tahu mau ngapain. Engkau tahu besok mau kerjakan apa kira-kira dan segala macam. Engkau tahu hari-harimu. Engkau tahu seluruh proses dalam hidupmu. Mungkin engkau juga tahu kenapa engkau menjadi gelisah dan segala macam. Kenapa tanda petik. Engkau bisa tahu itu. Tapi engkau nggak tahu apa arti hidupmu. Apa value hidupmu. Apa purpose hidupmu. Jadi sekalipun kau bisa kerjakan semua, ya besok sekolah, diantar, duduk diam, jadi anak baik yang di sekolah, lalu prestasi juara, but kamu nggak tahu untuk apa semuanya itu. Mengapa engkau harus lahir di tengah-tengah dunia ini? Kenapa engkau lahir jadi manusia? Kenapa kau nggak lahir jadi babi saja? Supaya nanti tanggal 25 Desember dipotong makan keluarga. Kenapa nggak jadi kayak gitu aja? Kenapa jadi manusia? Nggak tahu, ya saya udah jadi manusia, ya sudahlah. Why? Kamu nggak bisa jawab. Maka apa arti hidupmu? Adik-adikku sekalian, maafkan saya kalimat ini ya. Jika kau nggak tahu untuk apa kau jadi manusia dan kau nggak tahu kenapa kau jadi manusia, apa artinya, apa bedanya kau dengan babi? Kalimat ini terlalu kasar, tapi untuk menyadarkanmu. Kalau kau nggak tahu value hidupmu begitu serius di hadapan Tuhan, engkau sampah. Oh, saya menghina. Orang sudah depresi, punya masalah, malah disampah-sampahin lagi. Ini kekristenan kejam sekali. Justru disampah-sampahin karena itu sampah. Sekarang kamu harus buka matamu. Kau harus sadar siapa kamu. Semacam orang mengatakan dengan dunia, oh kamu berharga loh, value hidupmu besar loh. Ya apa? Kenapa? Why? Karena kamu tuh bisa jadi berkat buat orang lain. Terlalu dangkal, bukan itu. Kamu harus sadar kamu itu siapa. Ya saya siapa? Ya saya anak mama bapakku lah. Itu aja kok susah. Nah ini, why? Nggak bisa jawab. Maka kita nggak punya tujuan, kita nggak pernah mengerti apa yang menjadi value hidup kita. Itu menjadi hal yang nggak jelas. Dan ketika engkau coba terus memikirkannya, atau kamu pernah benar mungkin memikirkannya, apa yang terjadi? Ujungnya karena memang nggak pernah benar-benar tahu dasar memikirkan why, nggak tahu siapa saya dan apa tujuan hidup saya. Lalu saya coba mulai pikirkan sekarang. Ujungnya apa? Tadi nggak mikir salah, sekarang mau pikir, tapi nggak tahu. Ujungnya jalan buntu. Solusinya ya udahlah, bisa bodoh, jalani aja lah. Ya nggak tahu, nggak mikir salah. Sekarang mau mikir ternyata nggak tahu jawabannya. Ya ngapain? Ya sudah, EGP aja lah. Emang gua pikirin, jalan aja lah, jalanin aja dulu. Tahu juga nanti mau gimana? Berapa banyak? Bahkan kalau disurvei, anak-anak setiap kali orientasi hidup itu harus sudah punya ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah di pendidikan nggak latih kayak gini kan ya? Tamat SD, kamu harus sudah tahu kamu SMA kemana. Itu namanya jangka panjang. Tamat SMP, kamu harus sudah tahu kuliah kemana. Boro-boro, anak kelas 2 SMA ditanya, kamu mau kuliah kemana? Saya heran, di seluruh Indonesia, paling sering keliling-keliling seluruh daerah di Indonesia. Ada satu jawaban yang common di seluruh Indonesia. Nggak ada di kamus bahasa Indonesia, tapi meaningnya sangat dalam. Setiap anak remaja ditanya, jawabannya ini. Nggak tahu apa artinya ini. Kamu kira-kira nanti kuliah kemana? Atau gini, nah sama lah ya. Apa ini? Saya cari di kamus bahasa Indonesia. Bahu yang terangkat waktu jawaban.
Google pun nggak bisa jawab. Katanya Google sang maha tahu, tapi Google nggak bisa jawab. Apa? Ini kan jawaban anak muda sekarang. Kamu udah makan belum? Kamu mau makan apa? Aduh. Kalau dulu terserah, masih ada kata terserah. Sekarang anak muda sudah berevolusi. Tahu apa hal ini ya. Mungkin karena kebanyakan main TikTok, udah capek gini-gini, jadi sekarang boleh juga tuh gaya TikTok baru ya. Kita lanjutin. Maka adik-adikku sekalian, benarkah solusinya dengan cara kamu tidak mau pikirkan? Ya sudahlah, karena mikirkan nggak tahu, ya udah nggak usah pikirin. Apakah itu solusinya? Tentu tidak kan ya. Sebab ujungnya, kalau kau tidak mau pikirkan why, kalau kau nggak pikirkan apa arti dan tujuan hidupmu, maka kau akan mencapai titik atau muara akhir dari cara hidup yang seperti itu adalah apa? Kehampaan. Engkau akan sadar bahwa hidupmu sia-sia. Sayangnya sekarang kau nggak sadari karena too much activity. Saya terlalu sedih lihat orang tua yang terlalu serius dengan mikirin sekolah anaknya. Bagus, bagus. Activity banyak. Sekarang mana lebih capek, orang kantoran atau anak sekolah? Anak sekolah. Pagi sekolah, pulang 3:30, lanjut les, pulang les, pulang les. Apa lain pulang les? Nah, iya itu ya. Lalu malam pulang. Malam pulang harus bikin PR. Orang tua pencet remote nonton. Kerjain PR-mu. Nah, dalam hati, enak aja lu nonton gitu ya. Mulai komplain dan segala macamnya. Lalu setelah itu tidur. Hidup hanya untuk PR lagi. Itu mirip kayak ayam hanya hidup untuk tidur, hanya untuk bangun berkokok. Nggak ada bedanya kamu dengan ayam. Wah, kesempatan, Mama. Karena kau bikin aku les, kata Pak Harli tadi, hidupku nggak beda dengan ayam. Kurang ajar kamu ya, saya coba cubit kamu satu-satu kalau itu jawabanmu. Tunggu dulu, persoalannya bukan itu tidak boleh. Tapi kalau kamu jalan itu semua tanpa value, tanpa purpose, ya hanya ya sudahlah Mama suruh, ya sudahlah, kalau enggak dimarahin dan dikasih uang jajan, ya ngapain, udah ikutin aja. Tetap meaningless, sia-sia. Sekalipun kau menjadi orang-orang juara dan segala macamnya. Oke, waktu nggak banyak ya, saya harus cepat. Maka adik-adik sekalian, berapa banyak dari dirimu yang pernah coba memberi waktu untuk kamu berdiam dengan dirimu sendiri? Pernah punya waktu kayak gini nggak ya? Ini susah. Kita bicara psikologi di dalam filsafat. Siapa daripadamu yang pernah memberi waktu untuk kamu berdiam dengan dirimu sendiri? Sering kok ya, di kamar kan sendiri. Nanti dulu. Apa maksudnya berdiam dengan dirimu sendiri? Self-talk. Kamu bicara dengan dirimu sendiri. Sekarang orang bilang, ini terjadi hanya sama orang gila. Enggak. Orang waras yang harusnya melakukan ini. Sayangnya, karena kamu tidak pernah lakukan ini, ketika gila baru kamu lakukan ini. Maka, semua orang yang lakukan ini, kamu bilang orang gila. Alkitab catat, orang yang melakukan ini pertama kali. Semua Alkitab catat. Musa berbicara dengan dirinya sendiri. Daud berbicara dengan dirinya sendiri. Abraham berkata di dalam hatinya. Lalu dia berani berargumentasi dengan Tuhan. Setiap orang sebenarnya tidak bicara dengan dirinya sendiri. Persoalannya, kamu biasakan atau kamu deny. Daud di dalam pergumulan yang begitu stres, dikejar Saul, dikejar anaknya Absalom. Oh, terlalu banyak pergumulannya. Lalu Daud ngomong, "Mengapa engkau gelisah, hai jiwaku?" Yang ngomong siapa? Daud. Ngomong sama siapa? Xi Jinping. Gila dia. Oh enggak. Daud berbicara sama dirinya sendiri. "Mengapa engkau gelisah, hai jiwaku?" Ini yang namanya mengevaluasi diri. Dia coba tanya lagi, value hidupmu itu apa? Kenapa kamu gelisah? Apa yang menjadi dasarnya? Why? Bukan bagaimana cara bunuh Saul, dia tidak mau pikirin itu. Bagaimana membunuh Absalom, kurang ajar anak durhaka? No, masalah how, gampang. Jenderal-jenderalnya udah bilang, kami bisa bunuh. Bahkan waktu dikejar oleh Saul, waktu dia pernah bilang, aku lagi haus. Jenderalnya rela menguntit sampai ke dalam cuma untuk ambil air tok, mengorbankan nyawanya supaya Daud minum. Mau bunuh Saul, how-nya gampang. Mau berapa cara Daud? 100 cara membunuh Saul. Cara pertama, cara kedua. Wah banyak Paul, how, gampang. But why? Dia gak mau pikirin itu. Dia gak mau pikirin how, dia mau pikirin why. Mengapa engkau gelisah, hai jiwaku? Ini pertanyaan yang jujur. Kamu mau jawab ini gak dalam hatimu? Apakah ini hanya dialami oleh Daud? Enggak. Mau kecil, mau tua, mau muda, mau orang yang sedang senang-senang, mau orang yang mau mati. Semua sedang berpikir kalimat ini di dalam hatinya. Sayangnya kamu tidak mau jujur. Setiap orang mengalami kegelisahan dalam hatinya. Persoalannya, kamu tanya enggak itu sama dirimu sendiri?
Nah ini, karena kamu tidak pernah membiasakan dirimu untuk menanyakan ini, maka apa yang terjadi? Maka kalau kamu benar-benar berdiam sekarang dengan dirimu sendiri, maka engkau akan menyadari jawabannya. Betapa empty hatimu, betapa kosong. Nggak ada akar, nggak ada pegangan, nggak ada pijakan. Sekalipun sekarang kamu masih santai-santai. Nah ini perhatikan adik-adik remaja, kalimat yang saya khotbahkan sekarang ini tidak terlalu serius bagimu sekarang. Karena engkau masih full dalam tanggung jawab orang lain. Engkau belum 100% bertanggung jawab dengan dirimu sendiri. Kegagalanmu pun masih ada yang mengkhawatirkannya. Orang tuamu. Lebih khawatir orang tuamu kamu gagal daripada kamu sendiri khawatir dengan kegagalanmu. Nanti mulai, nah ini sekarang sudah ada mulai pemuda, yang mulai kuliah, mulai merantau, mulai insecure, yang mulai kerja sendiri, lalu telepon dari orang tua. Sudah kerja kan? Nggak dikasih lagi uang. Itu tahap pertama. Tahap kedua, sudah kerja kan? Mbok ya ingat berbakti sama orang tua. Mulai insecure, mulai kosong, mulai bingung. Nah saat itu kamu akan ingat apa yang saya katakan pada hari ini. Bukan apa yang saya katakan, apa yang kata firman Tuhan hari ini. Tapi kita teruskan. Maka, sains psikologi dan segala macam ilmu pengetahuan atau filsafat menjelaskan how, secara medis, kenapa kita menjadi orang-orang yang mengalami kekosongan, kenapa kita menjadi kenapa kita menjadi orang yang susah. Oh, itu menurut psikologi itu ada stres. Itu karena metabolisme yang terganggu atau karena dopamin yang membutuhkan sebuah reaksi hormon dopamin yang mencari sebuah kesenangan lalu nggak terjawab. Akhirnya depresi dan susah dan segala macamnya. Dunia berusaha menjelaskan why, tapi dalam arti yang superficial, yang dangkal. Tapi apakah jawaban dari psikologi dan segala macamnya itu menjawab akar masalahnya? Tidak. Tidak. Psikologi bilang, kenapa kamu ini sedang stres, kamu harus rilis dan segala macam. Ditrace lagi, kenapa stres? Oh iya, karena kamu berantem kan sama temanmu, kamu harus bermaaf-maafan sama dia. Tapi masalahnya, kenapa saya bisa berantem sama dia? Apa yang terjadi dengan perasaan saya? Apa yang terjadi ini? Apa yang menjadi belakang dari semua ini? Apa yang menjadi latar belakangnya? Apa yang menjadi faktornya dan segala macamnya? Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Dunia nggak bisa jawab. Maka Alkitab yang beri jawaban. Alasan dari semua itu adalah apa? Nah ini, kamu akan merasa jawaban ini adalah klise. Tapi sekarang kita trace ini sedikit. Alasan dari semua kerusakan dalam hidupmu. Alasan dari kekosongan dalam hidupmu. Nggak lain, nggak bukan. Satu hal yang terlalu sepele rasanya. Satu hal yang terlalu biasa kau dengar. Dosa. Alah. Dosa lagi dari kecil. Dosa. Bosan. Nanti dulu. Engkau mikir engkau sudah tahu tentang dosa. Atau engkau sok tahu tentang dosa. Padahal sebenarnya kita tidak tahu. Adik-adik sekalian, apa dikatakan Alkitab hal yang paling menjadi impact yang paling mengerikan dari dosa? Mati masuk neraka. Bukan. Impact terbesar dari dosa adalah apa? Kerusakan relasi. Nah nanti dari dasar inilah baru kita trace apa yang menjadi dampaknya dari kerusakan relasi ini. Dosa itu bukan urusan pelanggaran saja. Dosa itu bukan sekedar urusan kesalahan saja. Dosa itu adalah urusan kerusakan relasi. Perseteruan. Person to person. Ini dosa. Jadi manusia diciptakan sebagai gambar rupa Allah. Sebagai image of God. Status keberadaan manusia bukan hanya sebagai makhluk sosial. Tapi makhluk relational. Maka ketika manusia, menjadi utuh karena dia berelasi. Tapi ketika relasimu korup, kamu nggak akan bisa jadi manusia yang utuh. Kamu bisa menjadi manusia yang tangguh karena relasimu beres. Selidiki seluruh dunia. Kenapa sekarang begitu banyak orang frustasi? Kenapa banyak orang depresi? Dimulai dari satu hal. Dia nggak punya pegangan relasi yang kuat. Kenapa kamu masa remajamu, kamu masih bisa rasa aman? Walaupun kamu punya masalah, mungkin kamu dibully di sekolah, tapi masih punya kekuatan. Karena apa? Mungkin saja kamu masih bisa tempel orang tuamu. Kamu masih bisa dapat curhat dari seseorang yang kamu pegang. Tapi waktu kamu sendiri, waktu kamu benar-benar sendiri, di situ kamu kosong. Maka perhatikan sekali lagi, dosa itu mengerikan sekali. Menghancurkan hal yang paling esensial, yang paling core dari hidupmu. Yaitu urusan relasi. 3 relasi yang dirusakkan oleh dosa. 3+1. Relasi person to personnya 3, yang non personal itu 1. Apa maksudnya? Saya langsung jelaskan saja. 3 relasi yang dirusak oleh dosa. Relasi saya sebagai pribadi dengan Allah sebagai pribadi. Maka tujuan terbesar, investasi terbesar si iblis waktu menggoda Adam dan Hawa bukan hanya sekedar manusia memberontak terhadap aturannya Tuhan makan buah itu. Bukan.
Urusan terbesar dari si iblis untuk dorongmu nyontek. Urusan terbesar dari si iblis mendorongmu untuk pornografi. Urusan terbesar orang-orang diajak ke narkoba. Bukan hanya sekedar pelanggarannya. Tapi melalui semua itu, relasimu dihancurkan. Mulai dari yang pertama, relasimu dengan Allah. Nanti lihat dampaknya apa. Yang kedua, relasimu dengan sesama. Ketika core hidupmu ini hancur, kau pasti hancur. Sekalipun kau bilang kau masih berprestasi, nanti kita akan lihat, psikologi sudah membuktikan ini kok. Tapi sekali lagi, psikologi nggak bisa jawab why. Dia cuma bisa buktikan fakta-fakta ilmiahnya. Tapi bagaimana menyelesaikan semua itu, nggak bisa. Karena dia hanya tahu dalam derivasi fakta ilmiahnya, tapi why-nya nggak bisa jelaskan, maka solusi yang akan diberikan itu korup. Ketiga, relasi apa yang rusak dalam diri kita? Pertama, diri dengan Tuhan. Kedua, dirimu dengan orang lain. Entah itu dengan orang tua, keluarga, teman, dan segala macam. Ketiga, dirimu, ini yang paling masalah, yang bikin kita gila. Relasi yang mana yang bikin kita paling rusak? Yang kelihatan paling rusak. Sebenarnya yang pertama pasti, tapi yang pertama ini menjadi chaos karena yang ketiga ini sendiri nggak beres. Keluar itu ada dua, relasi dengan Tuhan, di luar diri saya. Yang kedua, relasi dengan sesama rusak. Yang ketiga, relasi dengan siapa? Dirimu sendiri. Even kamu tidak bisa mengenali dirimu. Even kamu tidak bisa mengidentifikasi dirimu. Suatu kali, seorang pemuda remaja datang mau konseling. Ya mau konseling ya tentu bilang, saya harus tanya, saya bukan dukun, kamu kenapa? Wah ini yang paling susah. Dia sudah di dalam derivasi yang paling bawah, jatuhnya sudah paling puncak. Saya tidak tahu. Wah cilaka. Jadi kamu datang kenapa? Karena saya sudah nggak ngerti saya harus bagaimana. Emangnya apa? Ya karena saya nggak tahu. Dirinya pun dia tidak kenali lagi. Oke, di trace. Apa yang jadi masalah kamu? Konflik. Di trace semuanya ternyata konflik. Even dengan dirinya sendiri. Nah ini manusia. Yang keempat, yang plus satu tadi, manusia pun konflik dengan alam. Yang tadinya kita menjadi manusia yang diciptakan untuk berkuasa atas alam, tapi sekarang pun alam telah menjadi rusak dan menjadi satu perseteruan dengan kita. Tidak ada lagi ketertundukan alam terhadap kita. Walaupun kita masih bisa atur, tapi sudah kacau, begitu kan ya? Maka ini yang terjadi. Tapi apa yang menjadi dampak dari kerusakan? Kita nggak bahas tentang konsep dosa ya, terlalu panjang, tapi kita langsung masuk ke dalam hal ini. Relasi dengan Allah rusak, relasi dengan sesama rusak, relasi dengan diri sendiri rusak, dengan alam pun rusak. Maka dua dampak terbesar dari kerusakan relasi. Kita masuk ke dalam psikologinya sekarang, adik-adikku sekalian. Maka hal yang terjadi dalam dirimu, tidak bisa kau pungkiri. Kalau kau trace ke dalam hatimu, kau akan sadar. Menjadi dampak terbesar dari kerusakan relasi. Pertama, kehampaan. Kau akan rasa dirimu kosong. Ketika engkau sendiri, mulai kau kosong. Lalu kau cari jawaban. Sendiri lagi, kosong lagi. Kenapa selalu rasa kosong? Karena kerusakan relasi. Kedua, dampak dari kekosongan dan kehampaan itu menuju kepada puncaknya, muara dari semuanya, ketakutan. Takut. Anxiety. Ini menjadi akar masalah sekarang dunia ini. Bukankah dahulu orang punya ruang lingkup lebih kecil? Dulu tidak ada teknologi. Maka teman saya ya teman sekampung saya. Saya ada satu anak gang. Ya udah teman saya di situ. Lalu kami punya klub bolanya. Ada anak gang yang sana. Tanding bola antar gang. Wah sudah kalah cari berantem. Sudah sampai di situ. Sekarang katanya unlimited access. Saya bisa berteman dengan siapa saja dari mana saja. Loh bukankah itu makin membuatmu firm dong dengan komunikasi, dengan relasi yang makin banyak? Faktanya, apa yang terjadi? Empty. Karena kamu tidak punya lagi deep relation. Karena kamu tidak punya lagi pengenalan yang benar. Kamu hanya memiliki pengenalan superficial. Bahkan pengenalan yang fake. Pengenalan hoax. Yang kamu kenal dari dia, gila temanku ini, aku bangga banget teman sama dia. Kenapa? Aku berteman dengan seorang yang followersnya 1 juta orang IG-nya. Temannya loh aku bangga. Lalu dia itu siapa? Dia itu artis, tapi setiap kali aku chat dia selalu balas. Aku seneng banget. Iya dia itu siapa? Ya dia itu artis, cuman itu. Tapi di belakangnya apa yang terjadi sama dia, depresinya dan segala macamnya, empty. Kita terlalu bangga, coba sekarang ya, kamu follow IG-nya BTS dan dia follow kamu balik. Oh kamu
screenshot itu kamu umumkan seluruh dunia. BTS follow aku balik. Bangga. Apa di balik semua itu? Empty. Karena kamu tidak kenal mereka. Hanya sekedar karena follow. Apa? Maka adik-adikku sekalian, problem terbesar dalam diri kita itu adalah urusan relasi. Urusan relasi ini sebenarnya akarnya dari urusan apa? Penerimaan. Urusan pengakuan. Inilah problem zaman ini. Maka apa yang kau inginkan dalam hidupku? Cita-cita anak-anak sekarang. Entah apapun cita-citamu. Satu tujuan dari akar cita-citamu. Orang like kamu. Orang follow kamu. Orang bisa mengenal kamu. Orang mengakui kamu. Pengakuan. Maka yang menjadi cita-cita kita itu adalah apa? Followers. Punya banyak followers. Maka kamu jadi dirimu tergantung dari berapa followersmu. Maka kalau kamu punya IG, temanmu punya IG. Gila, IG-nya dia 2000 followersnya, saya 100. Aduh, siapalah aku ini, malu kalau ketemu sama dia. Saya nggak ngerti. Sekuritas hidupmu ditentukan dari satu hal yang absurd. Satu hal yang tidak jelas. By definition apa? Followers itu apa? Siapa? Maka, kalau saya ya bikin akun Facebook itu harus 3 karena di limit satu akunnya cuma bisa 5.000 pertemanannya, gitu ya. Maka akun saya 3. Berapa temanmu? 15.000. Saya tanya, dari 15.000 itu siapa yang kau kenal? Ya 15.000 ya saya tahu lah. Siapa dia, siapa orang tuanya, apa yang jadi masalah. Oh nggak tahu. 10% dari 15.000 itu bisa kau kenal pun saya angkat tangan. Benarkah kau kenal dia? Enggak. Maka ini yang menjadi kehampaan kita. Solusinya apa? Di dalam kehampaan kita, di dalam pencarian penerimaan, di dalam pencarian pengakuan, menuju kepada satu kekosongan, kehampaan, akhirnya kepada ketakutan. Sudah kosong hidup saya, maka sudah rusak relasi dengan Tuhan, rusak relasi dengan sesama, rusak dengan relasi dirinya sendiri. Solusinya apa dong? Solusinya apa? Solusi paling pertama, karena sudah depresi, tertekan, maka psikologi memberi jawaban, medis memberi jawaban. Jawaban solusinya apa? Obat. Makan obat antidepresan, bikin ngantuk, tidur supaya semua saraf-sarafmu rileks, lalu kamu tidur, tenang. Itu perlu nggak? Tentu untuk tertentu psikiater harus memberikan ini karena sudah sampai kepada stres tingkat tertinggi. Itu sama seperti mobil kalau sudah dipanaskan, digas terus sampai titik panas dia. Tinggal tunggu meledak itu. Nah sama, saraf kita tuh udah panas sekali, udah tinggi sekali, tegang terus. Maka dikasih obat penenang supaya bisa tidur. Tapi apakah itu solusi? Tidak. Itu untuk membuat kamu rest sebentar. Tapi urusan penerimaannya terjawab enggak? Enggak. Jadi solusi enggak? Enggak. Maka medis atau psikiatrik tidak bisa memberi jawaban. Dan menurut ilmu pengetahuan yang paling berkembang sekarang, psikiatrik dan psikologi, hanya sampai sekarang data membuktikan hanya 0,001% orang yang depresi bisa diselesaikan oleh psikologi. Tapi seluruh universitas menciptakan cabang psikologi, makin banyak orang ikut di dalamnya. Saya tidak menghina psikologi, tapi ketika psikologi tidak kembali kepada firman, empty. Lanjut. Lalu dunia tawarkan apa lagi untuk mendapatkan penerimaan diri? Agama menawarkan jalan. Oh, rusak relasi dengan Tuhan, maka agama tawarkan jalan. Mari cari Tuhan, mari beribadah, mari begini. Karena sudah putus, ayo kita datang sama Tuhan. Tapi benarkah agama menjadi solusi? How? Saya yang konflik mau datang kepada Allah yang tidak konflik. Maka solusi yang saya berikan dari diri saya yang konflik untuk bikin jalan datang kepada Tuhan, ya konflik lah. Nangkap maksudnya? Nggak nangkap. Saya nggak pernah ke Singapura dan saya nggak pernah belajar yang namanya jalan-jalan ke luar negeri. Lalu saya bilang, semua ayo ikut saya jalan-jalan ke Singapura. Nanti saya bawa kamu ke tempat-tempat spesial di Singapura. Kamu ikut, maafkan saya, goblok kamu. Orang gila kamu ikutin, ngapain? Maka yang paling benar adalah apa? Oh, aku pernah ke Singapura loh, ikut aku. Ini cara kedua. Sekarang banyak tipu-tipu kan? Aku pendeta yang dibawa Tuhan ke sorga, ikut aku. Orang gila kalau kamu sudah dibawa ke sorga lalu bisa turun lagi. Ngapain? Masih tetap mau ikut juga. Jawabannya yang gimana? Ini berita Natal. Nanti sih saya sebenarnya jawab ini. Tapi sekarang lah. Yang dari Singapura turun ke sini. Gua orang Singapura, identitas Singapura, seluruh Singapura saya sudah kuasai. Ikut aku. Nangkap maksudnya? Maka bagaimana konflikmu dengan Tuhan bisa terselesaikan? Tuhanmu yang turun. Lanjut.
Itu agama. Agama berusaha mencari penerimaan Tuhan. Omong kosong. Lalu relasi dengan Tuhan. Agama yang jadi solusinya. Tapi solusi palsu. Relasi dengan sesama. Bagaimana solusinya? Nah, relasinya bagaimana? Kalau kamu punya uang, siapapun yang benci kamu tetap datang kepada kamu. Kalau kamu terkenal, setidak sukanya orang tetap lebih banyak followers daripada yang unfollow kamu. Kalau kamu punya keterkenalan, itu yang kedua. Kalau kamu punya kecantikan, seiri-irinya orang, tetap akan ada orang yang datang sama kamu. Maka solusi penerimaan dari orang, kayalah kamu, terkenallah kamu, cantik atau gantenglah kamu. Jangan takut jelek, semua sudah bisa dilakukan. Pergi saja ke Korea. Muka dari kambing jadi babi pun bisa. Ya kan ya? Rahang dibentuk bagaimana, dipotong gini, dipotong gitu, dan segala macamnya. Lakukan semua, kekayaan, keterkenalan, kecantikan, parasmu, atau kepintaranmu, dan segala macam. Maka ini menjadi usaha pencarian penerimaan orang. Bisa? Bisa. But actually, limit dan sangat berbahaya. Kalau hilang kekayaanmu, hilang persahabatanmu. Dari kulitmu yang halus jadi keriput, dari six pack jadi one pack, hilang. Maka benarkah itu semua memberikan solusi? Alkitab sudah catat kisah anak yang hilang. Dengan kekayaannya semua teman-temannya mengikutinya. Tapi lantas setelah terakhir habis kekayaannya, apa yang terjadi? Bahkan sang yang punya babi tidak mau rela kasih makanan babinya untuk dimakan anak ini. Bukan gak rela kasih makan loh. Makanan babinya pengen dimakan oleh anak orang kaya ini. Enak aja loh, babi gua bisa kurus. Betapa mengerikannya, saudara-saudara sekalian. Maka apa yang kau harapkan sekarang? Keterkenalanmu, engkau main game, lalu publish di online. Rating tertinggi sekarang. Oh gila, cupu. Udah berapa tahun nama ini tetap di rating segini. Aduh, bodohnya. Aduh, bangga. Siapa sih orang ini? Lalu pengen cari tahu. Siapa ini rekornya ini? Saya pengen pecahkan rekornya dan segala macamnya. Tapi apakah itu penerimaan orang? Enggak. Saat kosong. Maka dengan penerimaan yang seperti itu yang kau harapkan, tetap hatimu kosong. Dan faktanya, adik-adikku sekalian, sekarang pemerintahan Korea sudah menetapkan, bahkan ini diatur di dalam perundang-undangan karena sistem negara yang benar-benar peduli dengan artisnya, karena ini untuk menaikkan negaranya, itu Korea. Di Indonesia kan itu semua milik swasta, siapa mau jadi artis dan segala macam. Di sana di set up semuanya, karena ini menaikkan bangsanya. Maka tidak ada satupun produk negara mereka yang tidak ada di dalam acaranya mereka. Sangat luar biasa, brilliant sistem pemerintahannya. Tapi akibatnya apa? Semua artis-artis mereka itu bukan menjadi artis seperti kita. Artis di Indonesia itu seperti dewa, suka-sukanya kemana-mana. Artis di Korea, kalau kamu tidak benar-benar terkenal, kamu jadi, maafkan kalimat ini terlalu kasar, kamu tidak lebih tinggi daripada binatang. Karena kamu di-abuse untuk mencapai target. Semua hidupmu dikontrak, termasuk cara hidupmu diikat. Nanti gaya berpakaianmu bukan di filmnya, di dalam hari-harimu supaya engkau benar-benar menjadi image yang disukai oleh masyarakat. Maka akhirnya sekarang apa yang terjadi? Semua mereka harus didampingi oleh psikolog. Karena tingkat bunuh dirinya semakin tinggi. Bukankah mereka terkenal? Bukankah dengan cara terkenal penerimaan orang semua banyak? Salah satu artis yang paling booming di seluruh dunia, BTS. Begitu besar, dimanapun. Ada seorang pelawak Amerika, stand up komedi Amerika namanya Trevor Noah, bikin stand up tentang hal ini. Lucu saya rasa, dia bilang begini, wah ini kehebohan dunia, salah satu personel BTS harus ikut wajib militer. Di Korea itu wajib seorang muda dari umur 17 sampai umur berapa harus ikut wajib militer, kalau nggak salah 1 atau 2 tahun. Begitu kan ya? Maka personel BTS ini masuk jadi wajib militer. Maka dia ikut segala macam pegang senjata. Ini kabar baik buat Korea. Kenapa kabar baik buat Korea? Karena kalau terjadi perang, Korea pasti menang. Karena seluruh dunia fansnya BTS. Wih BTS jangan tembak aku fansmu, aku ditembak BTS, aduh luar biasa. Wah Korea pasti menang. Ya dia kasih guyonan kayak gitu ngeledek. Betapa luar biasanya kekosongan hati manusia karena dia berpikir inilah tanda penerimaan. Tapi kita nggak lihat di belakang layar berapa depresinya orang-orang seperti ini. Mereka tidak lagi memiliki hidup. Karena mereka nggak tahu lagi value hidup mereka. Dan mereka tidak tahu purpose hidup mereka. Aku ingin terkenal. Oke, setelah kau terkenal apa? Sudah. N. Aku ingin lebih terkenal.
Tinggal tunggu waktu. Keterkenalanmu akan menjadi keterkenalan yang dipacu oleh orang lain. Dahulu berapa banyak pemain sepak bola yang begitu bangga menjadi harga paling mahal di dunia. Wah, bursa transfer termahal. Lalu setelah itu naik tahun, kurs devaluasi makin rendah kok. Makin turun kok. Akhirnya ini makin naik. Lalu makin naik lagi. Lalu makin naik lagi. Lalu kebanggaanmu yang dulu bagaimana? Hilang. Maka adik-adikku sekalian, penerimaan dari orang lain yang ditawarkan oleh dunia dengan kekayaan, keterkenalan, dan segala macam, empty. Lalu yang terakhir, penerimaan dengan diri sendiri. Saya konflik dengan diri saya sendiri. Solusinya apa? Dengan Tuhan, agama. Dengan orang lain, kekayaan, kecantikan, keterkenalan. Dengan diri sendiri apa? Healing. Healing. Aduh, aku stres nih. Enak sekali anak-anak sekarang bilang stres ya. Coba dulu, masa dahulu. Misalnya lagi pulang sekolah, udah setengah mati, aduh tadi ujian dapat 5, aduh mateng aku, kesel besok gimana nih, baru sampai rumah. Nanti kau cuci piring ya, mama kasih wahyu, cuci piring. Mama aku lagi stres. Apa? Wah, udah bisa. Tapi supaya anak sekarang, mama aku stres. Kenapa? Jangan ganggu aku, kunci kamar. Nangis dulu 2 jam, 3 jam. Setelah nangis 2 jam, 3 jam, publish. Aku ingin healing. Alah, seluruh dunia harus tahu betapa sampahnya. Healing. 2 minggu hilang, ke Bali kemana? Pulang lagi. Healingmu apa? Ya udah empty lagi, kamu akan menghadapi dunia itu lagi. Gak bisa. Maka, atau yang sekarang ujung-ujungnya apa? Ya sudah, dengan kekosongan itu isi dengan kepuasan sesaat. Ya narkoba lah untuk menenangkanmu. Lari atau masuk kepada pornografi dan segala macamnya. Dengan metode atau filsafat YOLO, you only live once dan segala macam. Puaskan, buktikan aksimu. Ngapain pusing dengan hari esok? Sekarang puaskan. Usaha mencari penerimaan diri. Puas. Iya, sesaat. Sekali lagi. Bukan solusi akhir yang dijawabnya, tapi hanya kesementaraan yang membuatmu ujungnya dari situ adalah makin kosong. Intinya, akhirnya apa? Pencarian penerimaan dirimu, pencarian pengakuan dirimu, ujungnya kehampaan. Dulu sebelum ada internet, radio di mana-mana kan ya? Lalu muncul internet, orang bilang, prediksi, radio pasti mati. Ternyata tidak. Dunia mencari aktualisasi diri. Radio pun berevolusi. Sekarang radio menjadi podcast. Saya pikir anak-anak gak suka. Semua suka podcast. Apakah itu kehebatan? Itu neraka. Why? Karena kalau orang mau bicara di radio, dia harus punya representatif. Diundang. Siapa? Kalau nggak terkenal ya mana laku dan segala macam. Nanti radionya mati. Takut radionya. Maka undang orang-orang tertentu yang bonafit. Sekarang podcast, siapa saja, di mana saja, bisa ngomong apa saja. Bikin aja podcastmu. Artis-artis yang nggak tahu latar belakangnya. Hey, dengerin podcast aku, free loh. Kita akan bicara mental health. Dia sendiri orang gila, bicara mental health. Apanya yang mental health? Semua orang dengar. Oh iya. Sama lah, memang bisa bicara belajar hal yang baik di Google. Tapi apa yang terjadi? Engkau tahu, tapi yang terjadi adalah dengan seluruh data di Google. Dewa dari segala dewa di seluruh dunia adalah dewa Google. Apapun mau kau cari ada di situ. Lalu kalau ditanya, kau tahu? Tahu. Tapi yang terjadi adalah sok tahu. Karena apa yang kau tahu tidak pernah benar-benar dalam. Tahu ini enggak? Tahu. Dari mana tahu? Tanya Google. Cet. Tapi lebih trace lebih dalam enggak? Enggak. Rapuh. Apalagi sekarang dengan podcast dan segala macam. Semua orang bisa bicara. Siapa itu? Kenapa kamu harus dengar dia? Apa dasarnya kamu dengar dia? Iya, cocok sama aku pembawaannya. Kalau yang itu nggak enak caranya. Aku suka yang ini. Suka. Nggak dasar lagi apa yang menjadi dasarnya. Hancur. Maka adik-adikku sekalian, sementara waktu itu akan memuaskanmu. Sementara waktu itu seolah-olah memberi jawaban atas masalahmu. Tapi perhatikanlah. Ujungnya, ingatlah kalimat ini waktu engkau akan menghadapi kuliah atau bekerja kelak. Ujungnya itu akan membawamu kepada kekosongan dan kehampaan yang makin dalam. Lalu, dari semua kehampaan itu akan memasuk kepada muara yang tadi. Yaitu apa? Anxiety dan FOMO. Fear of missing out. Engkau nggak tahu mau ngapain, engkau kegelisahan, apapun jadi gelisah, apapun jadi takut, dan tidak bisa ngapa-ngapain. Karena bagaimana mungkin hati saya yang konflik bisa berdamai dengan orang lain sendiri, saya dengan diri sendiri tidak bisa berdamai. Bagaimana saya bisa berdamai dengan Tuhan sendiri, saya di dalam kematian dosa, mau menghadap kepada Tuhan yang hidup. Maka bagaimana dunia yang konflik memberikan solusi kepada saya yang konflik?
solusi omong kosong. Bagaimana agama yang tidak bisa datang kepada Tuhan lalu memberi jalan solusi untuk datang kepada Tuhan? Tidak bisa. Karena dunia tidak mungkin bisa menjawab why. Maka dunia tidak mungkin bisa memberi solusi yang benar. Seluruh solusi yang ditawarkan oleh dunia sekarang yang kau rasa keren, didasari oleh sebuah dasar yang palsu. Karena mereka tidak bisa jawab why. Sekali lagi, kita kembali kepada Alkitab. Alkitab menjawab, why terjadi semuanya ini? Karena dosa. Dosa. Maka kita telah terpisah dari Allah. Ini masalahnya. Roma 3 ayat 23, karena semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Putus. Pak Tong pernah kasih ilustrasi ini kan ya. Mic dicabut. Halo, nggak bisa lagi. Putus dari sumbernya. Kipas dicabut. Sementara masih putar. Tinggal tunggu waktu mati. Kamu sementara kamu rasa kamu masih hidup. Tapi kamu sudah putus dari sumbernya. Empty. Dan engkau menyadari makin kosong. Dan ini masalahnya. Karena kamu masih muda, seolah-olah putaranmu itu masih kenceng. Tapi makin waktu, kok makin lambat, kok makin kosong. Herannya, anak muda yang tidak punya purpose merasa waktu itu terlalu panjang. Orang tua yang sudah tahu ending hidupnya tanpa purpose merasa waktu itu terlalu cepat. Kamu masih rasa remaja, aduh lama banget ya, ini masih jam 2, nanti dia jemput jam 5, katanya janji jam 5, berapa lama lagi nih, per detik gitu. Orang tua lihatnya lain, baru lihat gini. Lihat lagi gini, hah sudah 3 jam? Gitu. Waktu itu rasa sempit. Why? Anak muda tidak tahu purpose sehingga merasa waktu itu panjang. Orang tua yang sudah kehilangan purpose mau kejar terlambat sehingga waktu itu terlalu cepat. Tapi dua-duanya di dalam akar yang sama. Empty. Kosong. Maka adik-adikku sekalian, kau sekarang tidak rasa itu. Tinggal tunggu waktu. Seperti kipas yang dicabut itu. Melambat. Karena kau kehilangan kemuliaan Allah. Kau putus dari sumber. Itu sebab tidak ada pengharapan. Tidak ada kemampuan untuk memulihkan ini. Tidak ada kekuatan. Tidak ada kedasar keuanganku, kemampuanku, kekayaanku, kepintaranku. Tetap empty. Karena apa? Hancur, kosong, ketakutan. Itu sebab, sekali lagi, ngapain kita ada di sini pada hari ini? Dengar kabar baiknya. Apa kabar baiknya? Satu-satunya jawaban untuk masalah terbesar dalam hidup manusia di dalam dosa. Christmas. Ya udah tahulah. Tunggu, perhatikan. Mari kita belajar tentang berita ini. Christmas. Christ is born. Ini bukan berita omong kosong. Yang kekal datang ke dalam ruang dan waktu. Yang kekal datang kepada kesementaraan. Allah yang tak terbatas datang menjadi manusia dalam keterbatasan. Ini adalah nubuatan dari perjanjian lama. Di dalam kitab Yesaya, bukan hanya dalam kitab Yesaya, ada 340-an nubuat dalam seluruh perjanjian lama yang menubuatkan akan kedatangan Sang Mesias ini. Salah satunya di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, dikatakan seorang putra telah lahir, namanya, salah satu dari 4 nama jabatan yang diberikan kepadanya adalah apa? Prince of Peace. Kitab Yesaya 700 tahun sebelum kedatangan Kristus sudah menubuatkan, Yesus harus lahir. Siapa dia? Prince of Peace. Berbicara tentang apa? Prince atau King of Peace. Bicara tentang power, dominion. Dia yang berhak. Dia berhak atas apa? Membawa kedamaian. Perhatikan lagi berita Natal. Berita damai Natal bukan, oh aku datang untuk selamatkanmu mati masuk sorga. Bukan, aku datang untuk menyelesaikan akar masalah terbesar dalam hidupmu. Kerusakan relasi. Maka solusi satu-satunya dari semuanya adalah pendamaian. Dan itu hanya mungkin terjadi dari pribadi yang tidak konflik. Bagaimana saya yang konflik bisa menyelesaikan konflikmu? Psikologi tidak bisa memberi jawaban. Bagaimana agama yang bermasalah dengan Tuhan membawamu untuk datang kepada Tuhan? Tidak bisa jawaban. Bagaimana keuanganmu yang sementara dan terlalu limit bisa membawamu datang kepada Tuhan yang tak terbatas? Tidak mungkin bisa. Maka sang sumber kedamaian itu datang. Bukan hanya tebusmu dari dosa untuk mati masuk surga. Terlalu dangkal kalau hanya urusan tempat. Tapi dia datang sebagai Prince of Peace yang berotoritas. Membawa satu jawaban untuk menyelesaikan masalah terbesar hidupmu, yaitu konflik. Dia datang, Prince of Peace. Sekali lagi, adik sekalian, berita Natal bukan berita euforia. Berita Natal juga bukan utopia, kekhayalan atau omong kosong. Tapi ini adalah berita satu-satunya yang mampu menyelesaikan masalah terbesar manusia. Ini bukan hanya sekedar solusi, tapi ini adalah ketetapan rencana kekal Allah yang mau mendamaikan dirimu. Dengan apa?
Dengan Tuhan, dengan dirimu sendiri, dan dengan orang lain. Kenapa cuma ini jawabannya, Pak? Kenapa dengan dia turun yang menjadi jawaban dari seluruh masalah terbesar dalam hidupku? Segala konflikku, kekosonganku, ketakutanku. Kenapa hanya Christmas yang menjadi jawabannya? Sebelum kamu jawab itu, sekarang balik. Kalau memang bukan itu jawabannya, apa lagi jawabannya? Faktanya, apa yang bisa menjawab? Filsafat nggak bisa menjawab kekekalan. Agama nggak bisa membawa manusia kepada Tuhan. Kesementaraan uangmu tidak membawamu kepada kekekalan. Lalu apa? Nggak bisa tidak. Yang kekal itu yang turun. Nah, ini yang kita bicarakan di dalam tema kita. Bagaimana mungkin yang kekal turun ke dalam kesementaraan? Kenapa cuma ini jawabannya? Pertama, sekali lagi jawabannya. Karena manusia tidak bisa mencari jalan. Karena seluruh upayamu menuju gang buntu. Karena seluruh usahamu membawamu kepada kematian. Maka cuma satu cara. Apa itu, adik-adikku sekalian? Ingatlah kalimat ini. Caranya yaitu inisiatif Allah. Caranya adalah caranya Allah. Caranya adalah janji Allah. Christmas, caranya Allah. Christmas, penggenapan janji Allah. Christmas, inisiatifnya Allah. Filipi pasal 2 dari ayat 5 tadi yang kita bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Berarti apa? Inisiatifnya yang turun, melainkan telah mengosongkan dirinya. Teologi Natal adalah teologi kenosis, teologi mengosongkan diri, merendahkan diri. Kenapa ini menjadi jawabannya? Karena melalui Christmas janji Allah, inisiatifnya Allah yang datang untuk menyelesaikan manusia yang konflik, yang tidak tahu jalannya. Maka sang sumber itu datang yang menyelesaikannya. Berita tentang penggenapan janji Allah yang mendamaikan kita dengan dirinya. Inilah berita Natal. Mari kita buka satu bagian ayat firman Tuhan untuk kita sama-sama baca. Dari 2 Korintus 5 ayat yang ke 17 sampai 18. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 18. 10 menit terakhir kita selesaikan renungan pada hari ini. Dari 2 Korintus 5 17 sampai 18 kita sama-sama baca. Inilah kado Natal itu, adik-adikku sekalian, bukan euforia, bukan pesta pora, bukan hanya sekedar liburan, bukan hanya sekedar sebuah hadiah, bukan tentang pernak-pernik lampu Natal di mana-mana. Kita bersyukur hebat sekali ya, gebrakan yang paling hebat. Tidak pernah ada yang namanya pernak-pernik Natal di alun-alun kota Solo. Tahun ini ada. Oleh karena Gibran. Oh hebat. No, empty. Karena bukan itu berita Natal. Tapi apa berita Natal? Mari sama-sama baca 2 Korintus 5 ayat 18. Saya bacakan dulu ayat 17-nya buat kita. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, siapa yang menerima Prince of Peace itu, siapa yang di dalam Sang Mesias itu, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Hidupmu dalam kekosonganmu, kekacauanmu, kehancuranmu, yang tidak ada pengharapan di dalamnya, sekarang dibuat lalu untuk menjadi manusia baru. Karena sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa artinya yang baru sudah datang di dalam Kristus? Ayat 18 sama-sama 3 ya. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Apa maksudnya adik-adikku sekalian? Inisiatifnya Allah lah yang mau mendamaikan kamu dengan dirinya, yang akhirnya menebusmu dari kematianmu untuk menyadarkanmu siapa dirimu di dalam creation yang diciptakan Allah dari awalnya, sehingga engkau berdamai dengan dirimu sendiri, sehingga engkau boleh sadar siapa dirimu dan boleh menyadari siapa sesama manusia yang adalah manusia berdosa yang akan ditebus oleh Kristus. Berdamai dengan Allah, membawamu berdamai dengan dirimu, memampukanmu untuk berdamai dengan orang lain. Bukan karena sesuatu apa yang kau lakukan, bukan karena kemampuanmu, tapi karena apa yang Kristus kerjakan dalam hidupmu. Maka adik-adikku sekalian, Allah menerimamu bukan karena upaya atau usahamu. Allah menerimamu bukan karena sesuatu yang mampu kau lakukan sebagai prasyarat sehingga Allah bisa menerimamu. Allah menerimamu bukan karena sesuatu hal pekerjaan yang kau bisa hasilkan dengan uang untuk membeli penerimaan Allah. Allah menerimamu bukan karena kebaikanmu, kecantikanmu, kepintaranmu, sehingga itu bisa dibawa untuk menjadi satu nilai lebih yang kau jual untuk Allah menerimanya. Tidak. Tapi Allah menerimamu karena apa yang Kristus lakukan bagimu. Dia harus turun untuk menyelesaikan konflik terbesar dari hidupmu. Kematian dalam dosa,
menghidupkanmu, mendamaikanmu, berarti menerimamu di hadapannya apa adanya. Bukan karena followersmu, bukan karena kebaikanmu. Engkau mati, engkau busuk dalam dosamu. And yet dia berkata, aku menerimamu. Engkau dianggap orang sombong dan tidak ada yang mau menerimamu. And yet Yesus berkata, aku mati bagimu. Engkau menjadi orang yang tersendiri dan hampa. Tapi berita Natal mengatakan, Kristus lahir bagimu. Maka Kristus turun ke dunia. Inilah jawabannya. Kenapa yang kekal itu harus datang kepada kesementaraan? Karena kesementaraan itu tidak punya jawaban. Karena kesementaraan itu tidak mampu datang kembali kepada kekekalan. Maka tidak ada jawaban. Agama, filsafat, psikologi, materi tidak memberi jawaban. Maka Kristus datang untuk mendamaikan. Sekarang ini setelah diobok-obok, agama tidak bisa jawab. Maka kekristenan yang menjawab, Kristus yang datang. Tapi sekarang ini telah diputar balikan oleh si iblis lagi. Kristus datang, membuatmu kaya, membuatmu ternama, dikembalikan kepada cara yang ini. Betapa bodohnya dan betapa menghinanya. Berita Injil telah digeser kepada berita yang begitu remeh. Hari ini kau menerima berita Natal. Kristus lahir untuk mendamaikanmu, menyelesaikan konflik terbesar dalam hidupmu. Penutup. Maka apa yang terjadi kepada orang-orang yang menerima berita Natal? Apa yang terjadi kepadamu kalau engkau menerima berita damai Natal? Alkitab menjawab, menjadikanmu orang yang mampu keluar dari dirimu sendiri. Lihat, ini filsafat yang terakhir, yang paling berat. Loh, aku kan konflik. Solusinya apa? Menerima damai Natal. Hasilnya apa? Aku bisa keluar dari diriku sendiri. Loh, bukankah aku mau menerima diriku yang konflik, tapi sekarang solusinya malah keluar dari diriku sendiri? Ya jadi apa aku? Hancur dong. Apa maksudnya keluar dari diriku sendiri? Artinya apa? Engkau tidak lagi berfokus kepada konflikmu. Engkau tadi tidak lagi melihat dirimu dengan cara cerminan yang salah. Engkau tidak lagi melihat nilai hidupmu dalam pengertian yang salah. Tapi arti keluar dari diri. Engkau dibawa kepada kesadaran apa value hidupmu dan apa purpose hidupmu di dalam penebusan Kristus. Inilah arti Christmas. Bahwa Kristus menyelamatkanmu. Apa arti diselamatkan? Engkau dikuduskan. Apa arti dikuduskan? Engkau dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah. Engkau tidak lagi sama seperti binatang. Engkau tidak lagi sama seperti manusia lama. Engkau bukan suatu orang yang tanpa dasar. Dan engkau bukan hidup tanpa tujuan. Tapi sekarang hidupmu didasari oleh kemuliaan Allah. Dipimpin untuk kemuliaan Allah. Hai orang-orang muda, kalau kau memiliki value hidup bukan dari apa yang ditentukan orang atasmu, bukan memiliki value hidup dari apa yang kau inginkan, tapi memiliki value hidup dari apa yang Tuhan tetapkan, betapa besarnya, betapa mulianya hidupmu. Karena value hidupmu bukan satu hal yang sementara, bukan yang limit, tapi dari Allah yang kekal yang telah menetapkannya. Dan bagaimana ketetapan itu terjadi dalam hidupmu? Hanya karena kekuatanmu? Bukan. Karena apa yang dikerjakan Kristus bagimu. Dia datang. Maka apa yang terjadi? Adik-adikku sekalian, orang yang telah menerima berita Natal adalah orang yang akan keluar dari dirinya, yang akan berani mempertaruhkan seluruh hidupnya bagi sang bayi Natal itu. Mari kita lihat di dalam Alkitab, saya secara singkat melihat. Ketika berita Natal pertama kali diberitakan, kepada siapa? Kepada Maria, kepada Yusuf, orang-orang pelaksana berita Natal itu. Kepada Elizabeth, mamanya Yohanes, kepada para gembala dan kepada orang Majus. Oke lah, singkat kita ceritakan sedikit. Apa yang terjadi kepada orang-orang yang menerima berita Natal? Apakah, oh puji Tuhan karena Natal aku jadi kaya. Oh puji Tuhan aku menerima segala berkat. Tidak, itu terlalu dangkal. Kalau itu berita dari berita Injil, kalau itu berita Natal, berarti engkau dibawa kepada kenikmatan yang sementara lagi, yang sama saja yang ditawarkan oleh dunia. Bodoh, adik-adikku sekalian, bodoh. Tapi apa yang dikatakan oleh Alkitab? Orang-orang yang menerima Natal, Maria di dalam Lukas pasal 1 ayat 38, ketika dia menerima berita Natal, anak umur 15 tahun harus hamil di luar nikah. Tapi apa yang dikatakannya? Jadilah kehendakmu kepada hambamu ini ya Tuhanku. Dia rela untuk menerima itu. Adik-adikku sekalian, waktu dia menerima itu, apa resikonya? Dia diketahui orang, dia akan dirajam batu sampai mati. Oke, kalau diam-diam saja, minimal dia akan ditinggalkan oleh Yusuf yang sudah menerimanya. Ini anak umur 15 tahun, SMP kelas 3, tapi harus hamil. Kamu pikir gampang? Gak hanya sampai di situ. Setelah dikatakan itu, dia langsung pergi menemui saudaranya Elizabeth ke pegunungan Yehuda. Singkat, langsung sampai. Kita nggak trace dari tempatnya menuju ke tempat Elizabeth itu, jalannya 145 km. Hamil muda.
bagaimana mual-mualnya, bagaimana lemesnya. Tapi dia jalan, dia bukan anak orang kaya yang punya kuda atau naik kereta. Jalan 145 km sendiri. Bukan bersama Yusuf pada saat itu untuk pergi kepada Elizabeth. Dia tetap taat menerima berita Natal ini. Kok mau? Ya iyalah cewek goblok. Oh tidak, adik-adikku sekalian, tidak. Dia rela di dalam resiko seperti itu. Mungkin tafsiran mengatakan, ya dia lari karena takut dilempari batu. Terlepas dari semua itu, kenapa dia tetap taat? Harusnya dari berita itu, nggak mau cari cewek lain saja. Seperti papanya Yohanes. Hei, kamu akan punya anak. Nggak mungkin, aku kan sudah tua. Padahal dia imam yang tahu firman Tuhan, Abraham dulu mengalami itu. Tapi ini anak 15 tahun berani beriman kepada berita Natal. Tidak berhenti di situ. Pertama hamil muda jalan 145 km. Setelah itu kembali setelah 3 bulan bersama Elizabeth. Lalu dia pulang lagi ke kotanya, ketemu sama Yusuf. Dan Yusuf sudah dikasih tahu bahwa harus menerima Maria. Dia terima. Lalu mulailah dia mulai dari 3 bulan hamil. Saat sebelum lahir harus sensus. Jalan lagi ke Bethlehem. Dari tempatnya ke Bethlehem, di tengah hamil tua, segera brojol, jalan 129 km. Kita selalu bilang naik keledai, itu tafsiran salah. Maria dan Yusuf harus jalan kaki, karena keledai tidak bisa diatur. Kemungkinan terbesar penafsiran, Maria dan Yusuf harus berjalan 10 hari. Dari kotanya di mana itu, di Galilea itu sampai di Nazaret ya Galilea itu sampai ke Bethlehem tempat dia lahir 120-an kilometer. Resiko lahir di tengah jalan, mati dan segala macam, dia rela. Yusuf, apa yang dikatakan dalam kitab Matius, dia orang yang murah hati, dia mau diam-diam untuk meninggalkan Maria supaya jangan dirajam batu itu wanita, karena ini bukan anakku. Tapi dengan menerima mimpi itu, dia menerima Maria menjadi istrinya, menaunginya, karena dia menerima berita Natal. Elizabeth, ketika Maria datang, apa yang dikatakannya? Kalau dia menyembunyikan wanita hamil di luar nikah, yang sembunyikan pun bisa mati. Tapi apa yang dilakukan Elizabeth? Dia menyambut Maria dan mengatakan, ibu dari Tuhanku. Yesus belum lahir, berita Natal itu belum muncul, masih janji. Tapi dia percaya, Maria anak 15 tahun. Dikatakan Elizabeth wanita tua yang tidak punya anak, berarti 60 tahun. Ibu-ibu 60 tahun ketemu anak 15 tahun hamil di luar nikah lalu bilang ibu dari Tuhanku. How? Inilah orang beriman menerima berita Natal. Para gembala, mereka tinggalkan dombanya untuk buru-buru pergi ke Bethlehem untuk mencari bayi. Di mana? Di istana. Bukan. Di goa tempat binatang-binatang. Ada bayi dengan lampin kain kasar itu diletakkan di dalam palungan tempat binatang, tempat makan binatang yang begitu kotor itu. Cari bayi di situ. Niat mereka buru-buru pergi dan menyembahnya. Kenapa? Semua mereka menanggung resiko. Semua menanggung resiko, bahkan bukan resiko biasa. Tapi bukan hanya kesusahan biasa, tapi resiko kematian. Para gembala tinggalkan domba. Mati mereka oleh Tuhan mereka. Kalau binatang yang terkam serigala. Maria kalau ketahuan mati dilempari batu. Yusuf kalau ketahuan belum nikah menghamili anak orang, dipikir begitu padahal bukan itu. Dia juga akan disiksa karena siapa yang melakukan itu disebut perzinahan. Ingat pada zamannya Yesus, pelacur yang dikatakan tidur dengan laki-laki mau dilempari batu. Elizabeth, nenek tua yang menyembunyikan wanita hamil di luar nikah, mati dia. Tapi mereka menerima itu dengan sukacita. Kenapa? Apa yang mereka dapatkan dengan menerima berita seperti ini? Bagaimana orang yang masalah dalam dirinya, konflik justru solusinya adalah keluar dari dirinya. Mereka berani mempertaruhkan hidup mereka, berani keluar dengan resiko kematian mereka. Kok ini jadi solusi kehidupan kita? Karena di dalam berita Natal, Kristus lahir dalam hatimu. Engkau mendapatkan jaminan, engkau mendapatkan sukacita, engkau mendapatkan kemuliaan. Itu penuh di dalam dirimu ketika engkau di dalam Kristus. Why? Karena Kristus sumber. Engkau kembali kepada sumber, engkau mendapatkan jawaban. Adik-adikku sekalian, sekali lagi penutup. Inilah undangan yang diberikan oleh Paulus dalam Filipi pasal 2. Hidupmu keluar dari dirimu bukan berarti jadi kosong. Justru terisi penuh karena hidupmu menjadi hidup di dalam Kristus sang sumber. Engkau boleh datang dalam ibadah ini, engkau boleh nyanyi-nyanyi dan segala macam, tapi engkau tidak mengenal Kristus dalam persekutuan dengan Kristus, hidupmu tetap empty.
Tapi apa yang menjadi undangan Natal? Kenapa engkau menjadi remaja Kristen? Undangan Tuhan untuk Kristus lahir dalam hatimu. Yaitu apa? Firman memimpinmu. Pertanyaan saya tutup di sini. Adikku sekalian, dengan mendengar firman ini, berdamaikah kau dengan dirimu sendiri? Berdamaikah kau dengan orang lain? Tapi pertanyaan yang paling utama dalam hidupmu, nggak tahu, kau Kristen dari kecil atau engkau baru Kristen, pertanyaan yang paling penting, berdamaikah kau dengan Allah? How? Adakah Kristus itu yang memimpin hidupmu? Selama kau bilang kau percaya Yesus, tapi kau tidak membiarkan dan kau tidak mau keluar dari keegoanmu, kau tidak mau keluar dari keinginanmu, kau tidak mau dipimpin oleh Kristus, berarti Kristus belum lahir dalam hidupmu, maka kau akan menuju kepada kekosongan. Tapi hari ini kalau kau menerima berita Natal, bukan euforia, tapi Tuhan mau memimpinmu. Tuhan mau mengubahkanmu untuk menjadi orang benar yang akan dipakai Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Didamaikan dengan Allah untuk dijadikan alat pendamaian yang mendamaikan dunia berdosa kembali kepada Allah. Kemuliaan ini yang Tuhan mau berikan kepadamu. Hak istimewa ini yang Tuhan percayakan kepadamu. Kau mau ambil ini, menerima undangan ini, atau engkau tetap memilih untuk menjadi manusia lama di dalam kekosonganmu? Mari kita berdoa. Undanganmu Tuhan, bukan undangan main-main. Bukan hanya sekedar sukacita-sukacita sementara. Bukan sukacita euforia yang sebentar meledak-ledak tapi akhirnya menuju kepada kekosongan lagi. Tidak. Undanganmu adalah kemuliaan. Undanganmu adalah kekudusan. Undanganmu adalah kasih. Undanganmu adalah menarik dari kematian kepada kehidupan. Undanganmu adalah menarik kami dari lumpur dosa yang kotor kepada kekudusan, kesucian. Betapa seriusnya undangan Tuhan. Dan undangan itu hanya bisa terjadi dengan cara Kristus lahir untuk mati. Dengan cara Kristus mengosongkan dirinya, menebus kami dari kejijikan menjadi kesucian, dari kehinaan menjadi kemuliaan, dari kekosongan menjadi rencana kekal Allah. Betapa seriusnya Tuhan dengan hidup kami. Tuhan tidak hanya sekedar peduli dengan kami. Tuhan hanya tidak sekedar mengerti masalah-masalah kami. Tapi Tuhan punya rencana atas kami. Tuhan menebus kami dengan harga yang tak bisa dibayar dengan uang, ketenaran atau kemampuan kami. Bukan dengan agama atau dengan usaha kami. Tapi dengan Kristus datang kepada kami. Betapa mulianya jalannya. Betapa besarnya rencanamu atas kami. Berapa lama lagi kami menjadi orang bodoh untuk tidak mau memikirkan hal ini. Berapa lama lagi kami untuk mengeraskan hati. Tapi sebagaimana firman Daud berkata, mengapa engkau gelisah hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah. Dia menemukan sukacita bukan karena kemampuannya. Di dalam kenajisan dosa yang dilakukannya dia ditebus. Dan dijadikan Allah alat kemuliaan Allah. Tuhan, kiranya kami remaja, pemuda GRII, di Palembang di tempat ini menemukan sukacita ini bukan untuk diri kami saja, tapi untuk penuh kami dengan kemuliaan Allah, untuk menjadi orang-orang benar yang akan dipakai Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah zaman ini, membangun Indonesia ini bagi kemuliaan-Mu. Pakai kami jadi saksimu, urapi kami, supaya kami menemukan damai Natal, sukacita Natal, sehingga kami tidak lagi terus berkonflik dengan diri dan orang lain dengan Tuhan, tapi firman-Mu akan memimpin kami. Pakailah kami Tuhan, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.